Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di channel Galeri Misteri Kang HR, juga channel Gatrans TV, dan yang spesial yaitu channel Abi Lukman 165. Alhamdulillah teman-teman, sangat berbahagia sekali di siang hari menjelang sore ini saya berkesempatan ngobrol langsung dengan salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Abi Lukmanul Hakim. Kita sapa langsung saja kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, ini direkam. Ya, siap. Ada banyak request juga soalnya untuk podcast, katanya ngobrol langsung dengan Ustadz Abi Lukman gitu. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah seperti biasa. Kami sekeluarga sehat yang paripurna, sehat jasmani, sehat rohani, juga sehat ekonomi. Tentunya sehat ekonomi. Penting ya teman-teman, sehat tiga itu, jadi sehat jasmani, rohani, dan apa tadi Pak Ustadz? Sehat ekonomi. Itu penting juga. Oke Pak Ustadz, ada banyak sekali pertanyaan sih sebenarnya, tapi yang akan saya tanyakan nanti hanya beberapa saja yang banyak di request. Yang pertama tentang ini Pak Ustadz, pengertian arwah gentayangan. Ya, itu seperti apa sih Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz, biar nanti bisa ter-share ke teman-teman semua. Ini bicaranya sudah masuk ke wilayah seram horor ya. Bicara mistik. Bicara tentang arwah, tidak ada satu manusia yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Arwah ini kalimah jama dari ruh. Jadi ketika ruh itu tunggal, ketika banyak ruh berarti arwah. Jadi arwah ini adalah kumpulan daripada beberapa ruh. Oke, itu. Terus selanjutnya Pak Ustadz, ketika ada fenomena nih yang katanya ketika orang meninggal dengan tidak wajar, katakanlah misalkan meninggalnya karena ketabrak mobil atau kecelakaan dan lain sebagainya, itu katanya sering menampakkan diri dan itu disebut arwah gentayangan. Itu sebenarnya arwah atau gimana Pak Ustadz itu? Nah, inilah fenomena di masyarakat kita yang salah kaprah. Sesungguhnya manusia itu Allah ciptakan itu hidup di 5 alam. Di 5 alam. Yang pertama adalah alam ruh, alam perjanjian purba, yang konon katanya dalil mengatakan seluruh manusia pernah kumpul di sana di alam ruh itu, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam yang pertama diciptakan sampai orang yang terakhir lahir di hari kiamat pernah berkurung di alam ruh, yaitu alam perjanjian purba, alam alastu birabbikum. Allah berdeklarasi, alastu birabbikum, wahai ruh semuanya, saksikan aku adalah Tuhan kalian. Dan ruh yang pertama diciptakan adalah nur baginda Nabi Muhammad SAW. Alam ruh udah habis. Kedua, alam rahim, itu alam kandungan, 9 bulan 10 hari yang normal. Ada yang prematur 6 bulan, juga ada yang hamil kebo, sudah setahun nggak berjual juga. Ketiga, alam dunia sekarang. Keempat, alam barzah atau alam kubur. Dalil mengatakan di dalam kitab Sholihin, 6 atau 7 langkah pengantar jenazah meninggalkan kubur, datanglah malaikat munkar wa nakir untuk bertanya 4 hal. Man rabbuka, wa kiblatuka, wa imamuka, wa ikhwanuka. Jadi tidak mungkin ruh itu bisa salah putra masalah putri lah. Ini terus menyalahi dalil. Terakhir adalah alam akhirat. Jeda antara akhirat dengan kubur tergantung kiamat. Kalau kiamat besok, berarti dikubur cuma sehari. Kalau kiamat 1000 tahun lagi, berarti kubur 1000 tahun lagi. Jadi menurut syariat Islam tidak ada istilah menitis atau arwah gentayangan. Semuanya itulah jin yang untuk menggoda keyakinan kita
kita sebagai umat Islam. Oke teman-teman, jadi sangat jelas sekali tadi gamblang ya oleh Ustaz Nabil Lukman disampaikan bahwa ada 5 alam. Nanti bisa diputar ulang-ulang lagi kalau misalkan perlu dijelas. Kemudian yang bergentayangan itu ternyata bukan ruh ya Ustaz ya? Bukan, jin. Itu jin teman-teman ya. Tuh. Luar biasa ya teman-teman. Oke, Pak Ustaz, ada lagi pertanyaan dari netizen. Apa sih Pak Ustaz perbedaan jin, iblis dan setan itu? Nah, kita bicara sersan aja ya. Ya, Serius tapi santai. Oke. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Karena dia satu produk tercipta dari api yang menyala. Perbedaannya adalah dari sebutan dan sifat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam di surga, maka Allah perintahkan seluruh makhluk untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Seluruhnya bersujud, kecuali sebagian jin. Ya, tidak semua berarti. Sebagian jin ini ogah sujud, tidak mau sujud. Dan jin yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam ganti gelar, ablasa, iblis, pembangkang artinya. Jin juga. Maka iblis, jin yang tidak mau sujud ini karena membangkang dikeluarkan oleh Allah dari surga. Akhirnya dia dikeluarkan dari surga, mohon sama Allah berdoa agar 4 doanya dikabulkan. Dan Allah kabulkan. Pertama, iblis berdoa kepada Allah supaya diberi umur panjang sampai hari kiamat. Makanya iblis ini kawin terus, beranak-pinak, nggak pernah mati-mati. Panjang umur. Iblis. Kedua, iblis berdoa pada Allah supaya bisa masuk ke dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Makanya kalau orang marah, wah, bergejolak. gejolak, matanya merah, wajahnya merah, giginya kuning, giginya putih. Itu karena iblis mempengaruhi. Ketiga, iblis berdoa pada Allah supaya diberikan izin untuk menggoda Bani Adam, kita, anak keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Diberikan izin, silakan. Kecuali mau pelisin orang-orang yang ikhlas, dia punya protek, punya tameng langsung dari Allah. Keempat, iblis berdoa sama Allah supaya dijadikannya bak mandi, toilet, MCK, itu tempat beranak pinak. Makanya disunahkan masuk dengan kaki kiri, baca doa di luar, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Nah, ketika iblis ini diberi izin oleh Allah untuk menggoda Bani Adam, maka ganti gelar, artinya setan gelarnya penggoda. Maka setan ini minal jinnati wan nas. Jadi pertama adalah berasal dari jin yang tidak mau sujud kepada Bani Adam, pembangkang, ablas atau iblis, telah diberi izin untuk menggoda manusia Bani Adam, baru setan, artinya penggoda. Cuman kalau jin tetap ada yang muslim, karena wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbedaan sifat saja. Kalau unsurnya sama, satu produk tercipta dari api yang menyala. Ya, itu jelas ya, tadi pertanyaan sudah dijawab juga oleh Pak Ustaz. Masih boleh nih Pak Ustaz? Siap? Masih ada waktu insyaallah. Nah, gimana sih Pak Ustaz caranya umat manusia itu supaya punya proteksi diri atau benteng lah, supaya tidak terkena gangguan-gangguan metafisik atau goib atau jin atau sihir atau teluh atau santet dan sebagainya, Pak Ustaz. Oke. Hari ini banyak dari saudara kita untuk menjadi perlindungan, dia cari berbagai macam cara, 1001 macam cara untuk menjadi perlindungan. Ada yang bikin wapak di dompet. Akhirnya kata parah normalnya, kadang-kadang parah, kadang-kadang normal. Ini dompet ada wapaknya, nggak boleh dibawa ke bak mandi, ditaruh di WC di atas. Pas pulang lupa, akhirnya hilang, ada yang ngambil. Di dompetnya ada KTP, ada ATM, ada kartu-kartu penting, kartu kredit, dan akhirnya hilang. Yang salah bukan dompetnya, keyakinan dia yang salah. Selanjutnya, apalagi tadi pertanyaannya? Supaya kita mempunyai protek benteng. Intinya tetap kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang
sangat penting ketika itu dilindungi. Yang pertama, kata Rasulullah, hadis riwayat Ahmad menjelaskan, sebelum tidur baca ayat kursi 1 kali. Maka barang siapa yang sebelum tidur membaca ayat kursi 1 kali, maka Allah turunkan 2 malaikat untuk menjadi security kita, menjadi satpam kita, dan tidak perlu bayar bulanan malaikat. Barang siapa yang sebelum tidur membaca ayat kursi, maka Allah turunkan 2 malaikat untuk menjaganya, orang tersebut, dari mulai tidur sampai bangun kembali. Jadi selama tidur kita dijaga oleh Allah melalui pasukannya para malaikat. Pertama. Kedua, kalau nguap ditutup. Karena ada sebagian jin atau energi negatif yang tersedot, berarti gak sengaja ya, ketika orang itu nguap, dan sudah ditutup. Ketiga, kembali lagi masuk WC, toilet, kaki kiri. Selama 3 dijalankan itu, secara dasar umumnya, insya Allah, Allah ganti kita, Allah protek kita, Allah lindungi kita. Dan utamanya adalah keyakinan yang kuat pada Allah, dan sesungguhnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi pelindung kita. Kalau sudah demikian, insya Allah seluruh jin dan manusia untuk mencelakai, untuk mengganggu, ketika Allah melindungi hambanya, tidak ada yang bisa mengganggu. Jadi intinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan ikutin cara-cara yang tadi 3 tersebut. Tidur baca ayat kursi sebelum tidur, nguap ditutup, masuk WC kaki kiri. Tuh, jadi jelas ya teman-teman, jangan sampai salah nih ketika memang kita ingin punya benteng atau protek. Tadi yang seperti Pak Ustadz sampaikan itu secara yang betulnya seperti itu gitu ya. Oke, semakin seru perbincangan ini. Masih ada lagi nih Ustadz. Terakhir ya? Terakhir. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu Pak Ustadz. Biar seru, Ya. bisa kita ngopi. Ngobrol perkara iman. Bismillah. Ya, Pak Ustadz ini banyak sekali pengalaman, fenomena yang Pak Ustadz alami. Nah, ini juga yang salah satu netizen tanyakan, juga saya juga secara pribadi juga penasaran. Ketika berinteraksi atau melakukan pengobatan, Pak Ustadz, ada nggak pengalaman Pak Ustadz yang paling berkesan ketika mengobati orang yang sakit, entah itu dari sisi mananya berkesannya, yang paling berkesan menurut Pak Ustadz, kira-kira ada nggak? Sebenarnya semuanya ketika ada pasien baru kita mempunyai kesan baru. Karena tiap pasien punya kesan yang masing-masing. Tapi beberapa kasus diantaranya ada ketika dia ruqyah, itu di depan kita real, itu buta krikil. Nah, kita nggak shoot karena itu privasi, itu buta krikil. Terus yang jelas setiap ada pasien ada pelajaran buat kita. Karena dikatakan ilmu ketabiban atau pengobatan atau tibu nabawi itu 100%, 30 teori, 70 praktek di lapangan. Jadi intinya kita juga mengingatkan kepada pasien untuk tetap hatinya hanya takluk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya pengalaman-pengalaman ini kita ajarkan ke pasien. Ditanya dulu, ibu atau bapak, intinya rumah sakit nggak punya sembuh, dokter nggak punya sembuh, obat nggak punya sembuh, saya nggak punya sembuh. Terus ditanya, yang punya sembuh adalah dia jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi digiring hatinya hanya takluk, hanya tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada tick and give, ada satu resonansi dengan dia, dan insya Allah beberapa kasus yang kita tangani Allah berikan kesembuhan. Alhamdulillah, jadi rangkaian pertanyaan sudah terjawab atau sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz, terakhir nih. Bonus. Mungkin ada beberapa para penonton juga pemirsa dimanapun berada ini yang mempunyai permasalahan dalam kehidupannya, mungkin perlu motivasi Pak Ustadz. Itu termasuk saya juga nih. Gitu ya. Ya mungkin beberapa menit ke depan Pak Ustadz sebagai closing statement juga memberi tausiah kepada
saya, kita semua untuk motivasi lah. Oke, pemirsa baik dari channel Jan TV juga subscriber channel Galeri Misteri Kang HR, juga saya sendiri channel Abi Lukman 965. Di ending broadcast ini kita bercerita sungguhnya adunia darul masalah. Adunia darul masalah. Dunia tempatnya masalah. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak terkena masalah. Adanya masalah yang Allah berikan karena Allah sayang pada hambanya. Kadang dalam hidup kita butuh kerikil. Kadang dalam hidup kita butuh kerikil. Sakit memang, menyakitkan, tapi itu refleksi buat jiwa. Kalau hidup mulus terus, ada orang tergelincir. Jadi adanya ujian-ujian yang kadang-kadang silih berganti karena Allah sayang pada kita, pada hambanya, supaya kita naik makomnya, supaya kita naik kelas. Seperti layaknya seorang guru tidak mungkin naikin kelas muridnya tanpa adanya ujian. Jadi adanya ujian adalah karena guru ini sayang pada muridnya supaya naik kelas. Tapi yakinlah terakhir bahwa seberat apapun ujian yang Allah berikan telah sesuai dengan kemampuan kita untuk bisa terbebas daripada ujian tersebut. Janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak akan menguji seorang hamba yang ia tidak sanggup untuk memikul. Luar biasa pelajaran di hari ini tentang apa yang beliau sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga di-share biar banyak orang yang merasakan manfaat dari video ini. Juga yang belum mampir ke channel Abi Lukman 165, sekarang segera mampir. Ya, dibuka nanti habis nonton ini dibuka, ketik Abi Lukman 165, kemudian tonton videonya, kemudian like, kemudian subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke, akhirul kalam. Terima kasih Pak Ustadz sudah berbagi waktu dan ilmunya kepada kami semua. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.